Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, walaupun di rumah masing-masing, tetap kita dalam satu hadirat Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia Yesus Tuhan Allah kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan segala kerinduan kami, untuk kami mau meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau, dan membawa segala syukur kami melalui pujian penyembahan kami hanya bagi nama-Mu yang kudus. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak kami tinggikan, sungguh hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Mulialah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh Engkau yang termulia, anak domba Allah. Hati kami rindu untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan.
pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang sungguh termulia. Nama-Mu layak kami agungkan, nama-Mu layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami siap bersorak-sorai memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala dan kita mau tetap terus melayani Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala
sungguh baik. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat yang daripada-Mu. Dan biarlah apa yang disampaikan semua berasal daripada-Mu. Memberkati kami semua. Membawa iman kami lebih lagi. Untuk kami mau dekat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Beracaralah Roh Kudus dalam firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup saya dan saudara. Amin saudara. Mari kita buka ayat firman Tuhan pagi hari ini di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Sekali lagi Roma 12 ayat 11 sampai 12. Semua sudah dapat? Mari buka Alkitab saudara. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras sampai firman itu menjadi rema di dalam hati kita. Amin saudara. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita orang-orang percaya yang pada awalnya kita itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, dan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dulunya kita begitu semangat, kita antusias dan menggebu-gebu. Tetapi lambat laun semangat itu menjadi kendor, ya. Dan dengan berbagai alasan, sedikit demi sedikit akhirnya semangat kita menjadi luntur, sehingga kerohanian kita menjadi mundur. Ya saudara, komitmen awal untuk mencari Tuhan dan setia melayani Tuhan itu menjadi berkurang, bahkan sudah dilupakan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, saudara dan saya, untuk tetap menyala-nyala di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Firman yang tepat pada pagi hari ini adalah dalam ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini kalau bahasa saya begini saudara. Jangan kamu malas, ya. Tetap semangat dan layani Tuhan. Katakan amin. Saudara, di dalam nasihatnya kepada jemaat Tuhan di Roma tentang bagaimana hidup bersama di dalam kasih, Rasul Paulus memakai kata jangan, ya. Kata seru jangan. Ini merupakan kata larangan atau peringatan yang tegas. Biasanya ditujukan kepada hal-hal yang dianggap berbahaya apabila dilakukan, ya saudara. Misalnya, saudara, ya kita punya anak-anak kan, dan suatu waktu ketika kita melihat anak kita sedang bermain-main dengan pisau, maka kita sebagai orang tua pasti akan memperingatkan dengan tegas agar anak kita berhenti bermain dengan benda yang tajam itu. Ya, kita tidak akan membiarkan anak kita itu bermain-main dengan pisau. Jangan main pisau, gitu ya. Tujuannya bagi kita tentu saja adalah agar anak kita itu tidak mengalami luka atau bahaya ketika dia memegang pisau itu. Demikian juga Rasul Paulus, saudara, mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, gitu ya. Jangan kendor kerajinanmu, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalimat janganlah hendaknya kerajinanmu kendor di atas
merupakan suatu larangan atau peringatan yang tegas supaya kerajinan saudara, ketekunan umat Tuhan, dan kesungguhan orang percaya tidak menjadi kendor, lemes atau mundur. Ya, apabila kerajinan atau ketekunan atau kesungguhan orang percaya menjadi kendor atau mundur, maka ada bahaya besar yang akan dialami. Mari pagi hari ini biarlah setiap kita umat Tuhan mengingat apakah kerajinan kita kendor di dalam mengiring Tuhan, di dalam mencari Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Mari kita introspeksi saudara sekali lagi. Amin. Sedang kalimat roh yang menyala-nyala itu berbicara tentang semangat yang berkobar-kobar, bagaikan api yang berkobar-kobar. Ketika api itu besar membesar, berkobar-kobar, tidak ada yang bisa memadamkannya. Seperti itulah Tuhan mau saudara dan saya terus menjadi orang-orang yang bersemangat, berkobar-kobar, bergairah, bersungguh hati, mencari dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan mau kita menjadi pendorong, saudara. Tuhan ingin kita itu menjadi provokator lah, istilah kasarnya, provokator bagi orang-orang di sekeliling kita itu, supaya mereka juga bersemangat mencari dan melayani Tuhan. Seperti api yang berkobar-kobar tadi, menyambar ke kiri, menyambar ke kanan, menyambar sekelilingnya. Demikian juga kita, kobarkan semangat saudara melayani dan mencari Tuhan, supaya orang-orang di sekeliling kita juga berkobar-kobar mencari dan melayani Tuhan. Ada kata amin bagi hari ini? Puji Tuhan. Saudara, bukan tanpa alasan Rasul Paulus memberikan nasihatnya tersebut, mengingat pengaruh dunia dan sifat-sifat dunia yang selalu ingin menularkan hal-hal buruknya kepada umat percaya. Ya, kita tahu dunia itu sedang jahat-jahatnya saudara, dan gampang menularkan hal yang jahat itu kepada orang percaya. Bahkan saat ini kita sedang berada di tengah-tengah kondisi pandemi dunia yang seolah-olah tanpa pengharapan, di mana-mana sakit penyakit corona itu begitu merajalela, ya, seluruh dunia saudara, ya. Kita merasakan suatu dunia tanpa pengharapan seperti itu, karena vaksinnya belum ketemu ya saudara. Itu seperti suasana yang gelap di dalam dunia ini, dan keadaan dunia itu mencoba mempengaruhi seluruh umat manusia, khususnya gereja Tuhan dan umat percaya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ingatlah bahwa hari-hari ini ada begitu banyak hal yang dapat membuat saudara dan saya menjadi terlena di dunia ini, sehingga itu dapat menyurutkan semangat, menyurutkan motivasi kita untuk mencari dan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Amin saudara. Dan dunia sedang berusaha untuk menyeret saudara dan saya, orang-orang percaya, di dalam kebinasaannya. Banyak hal yang akan terjadi yang dapat membuat orang itu begitu mudah terluka, orang begitu mudah kecewa, disenggol sedikit tersinggung, dikatakan sedikit kecewa, ya, dan bahkan bisa saling membenci satu dengan yang lain. Demikianlah keadaan dunia saat ini saudara, sehingga membuat kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Pada akhir zaman itu kasih itu akan menjadi dingin. Belum lagi ditambah banyaknya pengajaran sesat yang saat ini mengajarkan hal-hal yang salah saudara. Hati-hati, ya. Di mana saudara bersahabat, saudara membangun lingkungan, karena ternyata saudara disinyalir banyak pengajaran-pengajaran sesat di negara kita ini. Tuhan ingin supaya kita itu berperan aktif menjadi penggerak atau motivator bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita
terutama keluarga kita juga menyala-nyala bagi Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana supaya kita tetap bersemangat? Ini adalah pertanyaannya. Bagaimana supaya kita itu tetap menyala-nyala? Ya, yang pertama, supaya kita itu tetap semangat. Yang pertama adalah kita harus menjaga api di mezbah Tuhan itu tetap menyala. Ya, api yang ada di mezbah Tuhan itu harus kita jaga supaya tetap menyala. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Ini adalah perintah Tuhan kepada Musa. Ya, perintah Tuhan kepada Musa demikian dikatakan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Dikatakan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ya, itu adalah tugas Musa untuk menjaga api di mezbah itu tetap menyala. Ya, salah satu tugas penting imam-imam di dalam perjanjian lama adalah menjaga supaya api di mezbah Tuhan itu tetap menyala. Sepertinya ini merupakan suatu tugas yang sederhana, gampang kan? Apinya tetap menyala. Tetapi saudara, ternyata tidaklah mudah untuk melakukannya. Kenapa? Bayangkan, selama berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, para imam harus menjaga api dalam mezbah itu tetap menyala 24 jam sehari, 365 hari setahun, saudara. Ya, kita harus imam-imam itu harus menjaga api dalam bait suci itu tetap menyala. Perlu kesetiaan, perlu ketekunan dan kesabaran dalam melakukannya. Perlu konsistensi, ya. Mereka harus konsisten di dalam menaruh kayu dan korban ke atas mezbah supaya apinya tetap menyala. Pertanyaannya, siapakah imam-imam di dalam dunia saat ini? Siapakah imam-imam dalam keluarga saudara? Ya, dalam perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat 9a dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya siapa imam-imam itu? Saudara dan saya adalah imam-imam itu. Saudara dan saya yang harus menjaga api dalam mezbah itu tetap menyala. Saudara kasih Tuhan, kita yang telah ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib sekarang adalah imam-imam perjanjian baru. Sebagai imam, tugas kita juga sama, menjaga secara konsisten supaya api di mezbah kita janganlah sampai padam. Ya. Lalu di mana api itu? Pertanyaannya yaitu, saat ini api itu ada di dalam setiap diri kita. Ya. Jadi bukan lagi mezbah yang kelihatan. Ya, jangan sampai mezbah dalam diri saudara itu menjadi dingin, apalagi padam. Perlu ada kayu-kayu yang terus ditaruh di atas mezbah. Ada korban-korban yang harus senantiasa diletakkan di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai korban, ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan yang harus terus-menerus dijaga supaya tetap menyala. Kita lakukan lewat persekutuan intim dengan Tuhan, yaitu melalui doa kita, melalui firman, melalui pujian, melalui penyembahan yang kita lakukan. Itu adalah kayu-kayu yang kita pakai untuk menyalakan mezbah di dalam hidup kita. Amin, saudara. Satu hal lagi, kayu juga berbicara tentang jiwa-jiwa baru yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang baru itu adalah kayu supaya mezbah kita tetap menyala. Siap saudara untuk mencari jiwa-jiwa baru
ini saatnya, momen yang tepat. Ketika kesesakan ini terjadi, kita boleh mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Yang pertama tadi, saudara, dikatakan jaga api di mezbah, ya. Di mezbah Tuhan tetap menyala. Yang kedua, saudara, tetap layani Tuhan. Filipi 2 ayat 12a mengatakan, Filipi 2 ayat 12a mengatakan demikian, hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Terus kerjakan, tetap layani Tuhan. Amin. Saudara, dikatakan dari kerjakan keselamatanmu itu bukan berarti kita kerjakan untuk mendapatkan keselamatan. Bukan kerjakan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, ya. Karena kita sudah mendapatkan keselamatan itu, ya. Mengerjakan keselamatan kita berarti menjaga keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Berarti juga kita harus melayani Dia, saudara. Kalau saudara mau sungguh-sungguh melayani Dia, saya percaya maka keselamatan itu akan terjaga di dalam setiap kita. Amin. Jangan lelah mengerjakan pelayanan itu, sehingga kita boleh mengalami keselamatan itu secara sempurna di dalam kehidupan dalam kehidupan kita. Nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan, saudara, maka kita akan bersama-sama dengan Dia, karena keselamatan kita menjadi sempurna. Saudara, inilah panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Karena jikalau kita tidak menjalankan pekerjaan pelayanan itu, semangat kita akan mulai mundur. Kita akan menjadi lemas, ya. Kita mungkin mulai mengalami depresi, ketakutan. Hidup kita mulai makin menjauh dari Tuhan. Maka kita makin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus itu mendorong Timotius, ya, di dalam Filipi 2, kerjakan dan bangkit. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, roh yang penuh dengan kuasa. Kerjakan semua hal yang telah Tuhan berikan, dan layanilah Tuhan dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Apapun yang saudara miliki, yang saudara punyai, talenta saudara, mari kita persembahkan untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Saudara, jangan pernah mengurangi kesungguhan hatimu. Tetap jaga kerohanianmu dengan melayani, dengan cara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya ini ada kemiripan dengan tubuh kita, saudara, yang secara fisik. Misalnya kesehatan tubuh kita dibandingkan dengan olahraga, ya. Ada hal yang dikatakan demikian, karena tidak berolahraga badan semakin lemas, ya. Atau karena badan lemas kita semakin tidak mau berolahraga. Nah, yang benar yang mana? Tidak berolahraga badan semakin lemas, atau karena badan lemas jadi kita malas berolahraga, ya. Sepertinya ada lingkaran setan yang nggak selesai-selesai, saudara. Kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, jadi bagaimana jalan keluarnya? Satu-satunya cara ialah katakan tetap berolahraga. Mungkin sewaktu berolahraga badan kita menjadi sakit, badan kita menjadi lemas karena capek. Agar badan kita menjadi tidak sakit, justru kita harus berolahraga terus, bukan berhenti berolahraga. Dan dengan berolahraga terus itu, saudara, badan kita semakin fit, tidak gampang sakit. Badan kita menjadi semakin sehat dan kuat. Amin, ya. Badan semakin sehat dan kuat, kita semakin ingin berolahraga. Jadi agar badan sehat dan kuat, tidak ada cara lain, yaitu kita tidak boleh bosan dan tidak jemu-jemu, tidak boleh menyerah. Walau badan sakit atau lemas, kita harus berjuang untuk tetap berolahraga.
Di sini kita bisa melihat ada perpindahan dari lingkaran setan tadi, dan kita akan mendapatkan hasil yang baik, saudara, yaitu kesehatan tubuh kita. Amin. Ya, demikian juga kita melayani Tuhan. Kalau kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, maka kita akan mendapatkan keselamatan itu. Ya, jangan dibalik, saudara, jangan dibalik. Layani Tuhan, kita kerjakan keselamatan kita, maka keselamatan kita akan menjadi sempurna. Itu yang kedua, layani Tuhan. Yang ketiga, bila kita melakukan sesuatu dengan semangat, pasti ada nilai tambahnya. Katakan, ada nilai tambahnya. Seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan semangat, yang menyala-nyala, dengan bergairah, itu akan dapat dengan mudah dilihat melalui hasil pekerjaannya, ya, yaitu selalu ada nilai tambah dan perbedaan dibandingkan dengan rata-rata orang yang biasa-biasa saja. Apapun saat ini pelayanan kita, apapun pekerjaan kita, semangat yang menyala-nyala akan memberikan hasil yang berbeda. Katakan amin. Baik itu dalam pekerjaan, saudara, ya, apa yang kita lakukan di kantor, di rumah, olahraga, baik itu pelayanan, ya, apapun pelayanan saudara, aser, bidang musik, BL singer, ya, pendoa, khotbah, dan berdoa sekalipun, semangat yang menyala-nyala adalah sebuah faktor yang akan memberikan hasil yang berbeda. Ya, Paulus menuliskan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10, 1 Tesalonika 3:10, bahwa Paulus dan rekan-rekan kerjanya mengatakan berdoa bersungguh-sungguh, ya, siang dan malam untuk semangat Tesalonika. Dikatakan berdoa bersungguh-sungguh siang dan malam. Ini adalah wujud semangat dari Rasul Paulus yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara, semangat dan gairah itu tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, ya. Semangat dan gairah itu tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Amsal 18 ayat 14a mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Itu yang bermanfaat bagi diri kita. Namun juga bermanfaat bagi orang lain. Ulangan 1 ayat 38. Ulangan 1 ayat 38, demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Jadi Tuhan menyuruh Musa itu menularkan semangatnya kepada Yosua. Beri semangat kepada Yosua, karena dia akan memimpin orang Israel itu menyerang negeri itu dan menguasai negeri itu. Saudara, semangat Musa itu harus ditularkan kepada Yosua. Amin. Mengapa dikatakan kalau kita bersemangat itu bermanfaat bagi orang lain, saudara? Sebab dikatakan semangat itu menular, kan? Semangat itu menular. Kalau saudara di dalam lingkungan yang orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang yang gampang putus asa, maka saudara pun akan menjadi orang-orang yang gampang putus asa, gampang kecewa. Saudara akan lemah. Tetapi kalau lingkungan saudara adalah orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, maka itu akan menular kepada saudara. Amin. Di dalam sebuah tim sepak bola misalkan, seorang kapten tim itu selalu adalah seorang yang memiliki semangat yang berbeda dengan rekan-rekan setimnya yang lain. Ia pasti memiliki kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri dan juga mengkoordinir dan memotivasi rekan-rekan kerjanya. Tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Karena apa, saudara? Semangat dari leader, dari ketua, dari kepala itu akan menular kepada seluruh tim. Mari saudara, mulai pagi hari ini biarlah semangat kita menyala-nyala, karena roh kita itu sudah menyala-nyala. Amin, saudara. Katakan,
rohku sudah menyala-nyala, semangatku akan menyala-nyala. Amin. Akan saya tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tetap bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan kita adalah sempurna. Sabarlah di dalam kesesakan. Kita harus bersabar apapun yang terjadi, saudara. Dan bertekunlah di dalam doa. Kita tetap berdoa terus menerus. Amin. Tetap semangat. Puji Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap mencari Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh. Tuhan berkati. Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita akan naikkan satu pujian. Sungguh hanya oleh karena salib-Mu Tuhan, hidup kami dimenangkan. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan.
Biarlah kuasa salib-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kami. Haleluya. Mari tinggikan Dia, muliakan Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Dia. Yesus, Yesus, Yesus. Sama kami Bapa, dimanapun kami berada saat ini. Mari Roh Kudus, Engkau tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Biarlah saat ini Engkau yang menjamah setiap kami, dimanapun kami berada. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tercurah atas umat-Mu, tercurah atas umat-Mu bagi hari ini Bapa. Mari Roh Kudus, mari lebih lagi Tuhan. Darah-Mu sucikan kami Bapa. Pagi hari ini darah-Mu menyucikan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara kasih Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita berdoa supaya kita diampuni. Mari kita minta ampun kepada Tuhan untuk setiap kesalahan, setiap dosa yang sudah kita lakukan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami, ampuni. Kirabasi kabaranabasi. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah melayakkan setiap kami pagi hari ini untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Ini adalah roti dan anggur biasa, tapi kami percaya oleh kuasa-Mu ini akan menjadi berkat atas setiap kami yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maksudnya kasih Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan perjanjian baru. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus.
Sekali lagi kita sembah, ucapkan syukur. Terima kasih untuk tubuh dan darah yang menguduskan kami, yang memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Beralamas, kabaralamas, birabaralamas, keralabaralamas. Oh, thank you Lord, thank you. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami rasakan jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu Roh Kudus menjamah setiap umat-Mu dimanapun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya pagi hari ini kami sudah bersatukan kembali dengan Engkau Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, amin. Dan yang terluka dipulihkan, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Saya percaya, saya lebih daripada percaya, pagi hari ini kita sudah disembuhkan, amin. Amin. Kita sudah disembuhkan, amin. Kita dipulihkan, amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa. Mari angkat kedua tangan. Korida batasi kabarala. Segala puji, segala hormat, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, Bapa kami dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini Roh Kudus. Terima kasih jamahan-Mu Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, supaya kami tetap bernyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan. Biarlah roh kami menyala-nyala, kami tetap semangat dimanapun kami berada. Kami tidak mau undur Tuhan, kami tidak mau mundur, tetapi kami tetap mengiring-Mu, kami tetap melayani-Mu Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saya kasih Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat pagi.